Persentase klik 2,82%, pesanan 259, ROAS 13,85. Ini merupakan testing baru di mana klien gue hanya mengiklankan produk mahal, toko ini menjual kategori kesehatan. Di video ini bakal seru banget karena, gue menemukan fakta unik lagi ya. Jadi, gue mengiklankan produk yang mahal doang di toko ini, tapi feedbacknya oke. Walaupun toko ini belum terlalu iklan, dan ternyata ketika diiklanin fokus ke produk mahal yang which mean penjualan kayak dus-dusan atau grosir, ternyata gue malah dapet another market yang good, yang nice lah. Jadi kalau misalnya gue pantau nih ya, toko ini terlihatnya kayaknya organiknya cukup baik. Kemudian toko ini juga jarang iklan karena memang, ya bisa dibilang basicnya toko ini sudah ada trafficnya lah. Karena sudah ada toko offline guys. Jadi kalau misalnya kalian merasa, penjualan online menutup penjualan di offline, atau gara-gara ekonomi gini pada pindah ke offline semua, nggak juga sih guys. Kalau misalnya lu bisa pinter maintain-nya, offline-nya rame, online-nya juga rame. Double combo. Kayak misalnya contoh klien gue yang ini. Jadi udah ada pelanggan offline yang kadang-kadang bisa belanja di online, dan yang online bisa ke offline. Nah kalau misalnya kita baca nih, ini sesuatu yang nggak pasti, tapi menurut gue ini valid menurut gue. Tapi ya, kalau misalnya lu bisa bawa traffic ke marketplace, kayak misalnya Shopee atau TikTok, di luar dari iklan dari si Shopee-nya, which mean lu dapet traffic dari another platform, atau mungkin dari offline, Shopee atau TikTok akan kasih lu bonus exposure, karena istilahnya mereka dapat marketing gratis lah. Ada yang belanja di Shopee atau belanja di TikTok, walaupun dia bukan customer lu, bukan dari iklan lu, which mean dari offline, sehingga lu dikasih bonus traffic lebih, jadi produk lu bisa naik lebih cepat. Jadi kalau misalnya lu punya plan, atau mungkin punya strategi untuk dapetin traffic di luar dari marketplace, it will be good guys. Jadi algoritma marketplace memberikan exposure bonus karena membawa traffic eksternal. Tentu saja TikTok maupun Shopee akan sangat senang kalau kalian membawa traffic di luar daripada marketplace. TikTok atau Shopee sama dengan iklan di TV atau digital platform untuk mendapatkan pengguna baru atau mempertahankan pengguna. Ketika kalian bisa membawa traffic ke marketplace, marketplace tentu akan sangat senang karena zero cost. Sehingga kalian akan diberikan bonus exposure, makanya produk di toko ini tetap mendapatkan orderan dan traffic yang oke. Namun, tetap tidak mau gitu-gitu aja, akhirnya toko ini memutuskan untuk iklan tapi dimulai dengan produk yang mahal. Oke, inilah tipikal seller yang gue suka. Mau belajar, mau evolusi. Karena kalau kita berkaca pada 4, 5, 6 tahun yang lalu, memang lu kalau nggak iklan, order lu kenceng. Gua pun merasakan di fase-fase itu. Kagak usah iklan, order udah pasti rame. Terus ketika iklan, lebih rame. Udah gitu zaman-zaman iklan cuma 5.000, 10.000, 15.000, terus ROAS-nya bakal bagus banget. Kemudian CPC-nya rendah banget, dia cuma 100-200 perak. People change, algorithm change, marketplace change, rules change, semuanya berubah. Jadi kitanya juga harus evolusi. Dan toko ini mau berevolusi. Akhirnya toko ini memutuskan untuk iklan. Dan gua yang maintain dan untuk eksekusi iklannya itu gua. Tapi dia punya note pertama. Dia hanya mau iklanin produk mahal untuk testing karena psikologinya belum siap. Ternyata ketika kita iklanin produk yang mahal, running. Karena emang jual bisa grosiran. Jadi untuk saat ini bukan karena gua nggak mau iklanin produk lain, tapi sekaligus mencoba agar psikologinya bisa terbentuk karena agak skeptis dengan iklan. Sekarang kita bahas apa yang gue lakukan untuk toko ini, tapi sebelum itu, like dulu kali guys. Karena kalian tuh sangat pelit like. Gue nggak tahu kenapa. Lu orang bener-bener ampun banget soal like ya guys. Kalau gue nggak minta like-nya rendah banget. Tapi kalau gue minta like, tadi bilangnya dikit-dikit minta like. Terserah gue ya. Ya, gue udah kasih video ini gratis, jadi tolong like. Gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke guys, udah like? Masuk ke topik pembahasannya nggak sih? Performance 1 week. Gak banyak produk yang gue iklanin, dan gue mencoba beberapa metode dengan menggunakan update program Shopee baik grouping ads, new product ads, GMV Max, or auto. Bisa dilihat dari performance-nya. Ada yang ROAS-nya 16,99, ada yang 11,48. Tapi kita juga coba lihat dari segi konversinya, dan ACOS-nya juga tentunya. Traffic bertumbuh sangat baik, konversi bertumbuh dengan baik, ROAS-nya juga sangat-sangat aman. Yang which mean berarti produk yang sedang diiklankan semuanya take profit dan growth dengan baik. Saat ini gue masih menggunakan 3 metode ini karena nggak banyak produk yang gue iklankan. Dan karena gue fokus ke produk yang mahal, jadi gue harus lebih hati-hati.
agar tidak boncos dan juga mendapatkan performance yang optimal. Karena kalau misalnya kita iklanin produk yang mahal, terkadang resiko boncosnya akan lebih tinggi. That's why pemilihan produk dan untuk pengecekan itu harus benar-benar lumayan rapi lah. Supaya, oh yang ini agak boncos nih, tapi kita lihat dulu nih, boncosnya dikit atau banyak. Kalau misalnya punya potensi untuk boncos dikit tapi bisa bawa performance dan bisa dapat konversi nanti, ya udah keep dulu sambil dipantau. Kemudian ada produk yang, B iklannya udah mulai tersedot nih dan dapat konversi meskipun produknya mahal. Ya udah nggak apa-apa. Sehingga nanti bisa lebih kenceng lah ke depannya. Cuman di luar daripada iklan, tentu saja gua harus ngebuat marketing campaign untuk produk-produk yang tidak diiklankan. Sehingga produk yang tidak diiklankan tersebut, kita berharap ada customer yang beli produk tersebut, dia suka, dia tertarik, akhirnya repeat order. Kemudian ketika repeat order, akhirnya dia pengen beli lebih banyak. Dia belilah yang grosir. Itulah objektif gua saat ini, sambil naikin produk-produk yang mahal. Jadi tetap, namanya kita jualan di online, kita memang bisa pakai iklan untuk naikin exposure. Tapi program itu nggak cuman iklan kali. Jadi untuk kategori kesehatan ini dijual dalam artian per box karena harganya mahal. Otomatis nalar gue langsung dong, market gue akan reseller untuk dijual lagi. Ada beberapa produk yang memang untuk stok pribadi. Jadi otomatis gue akan membuat campaign yang cocok untuk dua target market tersebut. Namun itu kita akan bahas nanti. Kita fokus terhadap ads terlebih dahulu. Pertama, berdasarkan analisa dan juga rata-rata market, bisa dibilang Indonesia sendiri banyak yang suka pegal-pegal badannya. Jadi otomatis gue akan mencoba memfokuskan ke produk yang pegal-pegal karena paling banyak dicari dan dibeli. Sehingga dengan testing awal, gue bisa memfokuskan ke kategori yang tepat, walaupun terlihat asal, tapi ini menggunakan analisa market dan behavior market di Indonesia. Dari produk-produk yang sedang diiklankan, lo bisa lihat lagi nih, dari ROAS-nya, dari 4 produk yang lagi diiklankan, penjualannya udah tinggi-tinggi, konversinya juga oke, dan ini ya baru sekitar beberapa hari lah. Kemudian ACOS-nya juga ya tergolong masih oke lah, masih rendah. Jadi, karena toko ini kesehatan, jadi gue harus mencocokkan juga nih guys, karena psikologinya jangan sampai kena, pemilihan produknya juga jangan sampai blunder, untuk supaya langsung kelihatan performance-nya. That's why gue cocokin nih, produk-produk ini kayaknya bisa nih, karena gue cocokin dengan behavior market di Indonesia. Jadi makanya guys, ketika lu iklan, lu juga coba survei juga deh guys. Saat ini trennya lagi ke arah mana sih? Market tuh lagi berputarnya ke arah mana sih? Kalau misalnya lu nggak punya produk yang tren, bolehlah lu untuk upload produk yang tren. Gak salah, bukan berarti lu nggak mau fokus dengan produk juara lu saat ini. Tapi kan lu mau buka market, supaya dari buka market tersebut kena ke barang yang lain, sehingga nanti ujung-ujungnya ketika lu tidak menjual produk tren tersebut, market toko lu udah kebentuk. Jadi makanya jangan terlalu kaku lah jadi seller, kayak gimana ya, gue kadang kalau ngeliat seller terlalu kaku, kayak nggak mau evolusi, tapi mau omset naik, kayak mikir apa sih lo orang gitu loh. Berdasarkan data, penjualan dan konversi cukup baik dalam waktu 1 minggu. Pertumbuhan persen nggak bisa jadi patokan, karena memang produk tersebut belum pernah diiklankan, jadi makanya kenaikannya kayak 100% ke atas. Bahkan hari ini sampai data jam 5 sore, gue mendapatkan konversi pesanan dan penjualan yang bagus. Bisa dilihat di 50 pesanan, biaya iklan segini, dan ROAS di angka sekian. Dan kalian bisa lihat 297 pesanan yang masuk, kurang lebih ada 50 ads, jadi 247 dari pesanan organik. Jadi organik 83,2%, ads contribute 16,8%. Jadi secara rata-rata ini sangat sehat, sehingga toko ini sekarang berada di fase organik dominan dan ads penguat. Nah, ini poin yang terpenting. Bukan berarti kalau kalian iklan, organik kalian hilang. Nggak juga guys. Jadi makanya ada produk yang memang dia sangat dominan di iklan. Tapi ada case juga di mana ada produk yang kencang ketika kita iklanin, iklannya jelek. Padahal organiknya bagus, itu juga bisa terjadi. Jadi apapun, everything can be happen guys. Ketika lu punya produk, semuanya bisa beda datanya. Jadi makanya pinter-pinter lu ngolahnya, pinter-pinter lu bikin strategi, karena setiap produk punya treatment yang berbeda-beda, dan setiap harinya punya data yang berbeda-beda. Campaign. Jujur belum ada campaign yang aktif sampai hari ini. Bisa dibilang ini adalah testing baru untuk pengetahuan dan experience tambahan untuk gua. Dimana gua mengiklankan dengan produk yang mahal dan sistemnya box, kemudian tanpa campaign. Nah sekarang tapi, gue udah buat campaign, dan campaignnya so far sih kalau gue lihat udah sangat perform.
termasuk kayak ya voucher-voucher, campaign-campaign yang bisa gue buat, pokoknya gue maksimalin, produknya gue pilih-pilihin, yang cocok lah pokoknya dengan kondisi tokonya saat ini. Biasanya gue akan lihat berdasarkan 3 hari ke belakang, 5 hari ke belakang, tren tokonya lagi ke arah mana, supaya gue bisa menentukan campaign yang tepat. Jadi campaign untuk membantu naikin organik dari produk lain dan tetap keep ads ke produk yang mahal, tapi hari ini gue menambahkan produk lain yang tetap mahal tentunya. Nanti gue akan kasih kalian lihat lagi responnya setelah 1 minggu ke depan. Jadi saat ini gue memutuskan untuk tidak pakai campaign agresif yang bikin banyak checkout tapi batal, banyak klik tapi drop conversion rate, bayar promo hunter sekali beli lalu kabur, karena gue mencocokkan dengan 2 tipe, reseller atau pemakaian pribadi yang banyak. Atau mungkin buyer yang beli satuan, ya ini kan real buyer. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk cross-check, dan gue membuat campaign untuk mendapatkan 2 market tersebut, reseller atau mungkin real buyer yang maunya end user yang belinya satuan. Atau dengan objektifnya, semoga yang buyer ini nih, end user ini yang beli satuan, dia cocok dengan produknya, kemudian dia pengen dapat harga lebih murah, dia beli yang mahal, yang box. Yang box ini sudah gue iklankan. Nggak semua, beberapa aja. Tapi untuk yang end user, sudah gue buatkan campaign-nya secara organik. Nah, ini poin yang penting guys. Again ya, gue orangnya realistis, jadi ini akan gue sampaikan ke kalian. Poin pentingnya adalah, kalau kalian telan mentah-mentah informasi gue dan experience gue, kalian pasti akan berpikir, kalau gitu gue harus iklanin barang mahal aja dong. Gue nggak usah iklanin barang yang lain. Nah, itu poin yang salah guys. Sekali lagi gue bilang, sesuaikan dengan kondisi toko lu orang guys. Karena setiap toko itu punya kondisi yang berbeda, produk yang lu jual juga bisa berbeda kondisi marketnya. Jadi, tentukan real market kalian saat ini berdasarkan data real time. Jadi, jangan telan informasi mentah-mentah lah. Kayaknya gue doang sih ngomong kayak gitu sih. Walaupun gue mengeduket kalian di sini secara free, bahkan gue sering disclaimer, jangan ngikutin gue, ini metode gue. Kalau kalian cocok silahkan kalian pakai, kalau nggak cocok ya udah buat kalian belajar aja. Jadi ketahuilah target market kalian seperti apa, baik secara cara belanja, atau mungkin kenapa mereka mau membeli produk itu. Oh ya guys, flash sale gue juga belum aktifin ya, karena flash sale itu nanti akan gue aktifkan di timing yang tepat. Karena saat ini gue masih analisa barang-barang, analisa iklan, dan juga belum semua produk gue iklanin. Paling baru 10% lah yang gue iklanin, atau ya 10% lah, karena SKU-nya cukup banyak, jadi gue lumayan hati-hati dalam memilih. Dan gue suka nih kalau misalnya toko punya SKU-nya banyak, karena banyak yang bisa dieksplor dan SKU-nya bisa update terus supaya buka market baru terus. Oh iya, gue juga lagi mencoba untuk tidak mendapatkan customer yang hanya ngincer barang murah aja. Jadi gue lagi menghindari one hit buying, karena gue lagi pengen coba bener-bener mendapatkan real buyer kombinasi dengan toko offline supaya nggak bentrok. Internal campaign. Tadi kita udah ngomongin iklan, kita udah ngomongin campaign yang realistis. Sekarang kita ngomongin internal campaign. Campaign apa sih yang gue buat untuk ngebentuk organiknya, kemudian untuk ngebentuk selain daripada produk yang tidak diiklankan, tetap bisa bertumbuh, tetap bisa grow. Jadi gue lagi mencoba untuk menggunakan Anchor Product Strategy. Apa tuh kok? Dimana gue listing beberapa produk yang sangat stabil traffic dan orderannya, dan untuk saat ini gue tidak akan mengiklankan produk ini, atau tidak diberikan diskon, kecuali update harga karena HPP berubah. Gue akan membiarkan produk ini menjadi Anchor Trust Toko, dan hal ini akan membuat efek ke algoritma sebagai pelancar history performance toko, dan juga penahan ranking produk di saat ada produk lain yang turun. Jadi, tujuannya untuk Anchor Trust Toko itu apa? Jadi kalau misalnya produk ini lagi gue iklanin, atau gue lagi gue kasih diskon, terus produknya tiba-tiba habis, ya tokonya nggak ngedrop, karena ada produk-produk yang memang masih ada Anchor produknya, jadi masih konsisten tanpa harus mengandalkan produk yang ini juga. Jadi kalau misalnya lagi nggak ada diskon, lagi nggak gue iklanin, ya masih aman. Dan ketika gue lagi iklanin dan stoknya masih ready, juga makin ngegas. Jadi ya lumayan main aman, tapi tetap mengubah pola supaya makin bagus lah tokonya. Kemudian gue tetap membuat combo hemat, dalam artian bukan diskon besar ya, tapi lebih ke pancingan supaya barang lain tetap bisa naik yang bisa gue jadikan Anchor produk berikutnya. Jadi saat ini gue juga lagi secara perlahan melisting produk mana yang bawa volume, GMV, dan scalable produk. Jadi untuk saat ini sebenarnya gue nggak mau terlalu agresif untuk naikin traffic. Order velocity. Itu gue suka banget tuh. Jadi
perlahan-lahan, konsisten, tapi naik perlahan-lahan. Nemuin ancur produk, nemuin produk yang organik, nemuin produk yang iklannya bagus, organiknya juga bagus, nemuin produk yang memang bisa scalable. Kombinasi itu diputer-puter, dan again, daily datanya bisa berubah. Hari ini bagus, besok bisa jelek. Cuman secara rata-rata, sampai hari ini deh, sekarang kan tanggal 12 Februari 2026. So far sih tokonya udah growth 66%. Ya, nanti gua kasih lihat deh di sini nih. Nah, jadi menurut gua itu feedback yang sangat positif untuk toko ini. Oke guys, udah ya guys. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan ya gue udah cukup pusing untuk jelasin ke kalian. Anyway, juga sekarang udah jam 2 subuh lewat. Jadi mungkin bahasa gua agak belibet. Tapi semoga mudah dimengerti karena gua udah bikin rangkumannya juga. Ya, enjoy guys. Karena Rio Gandhi cukup sibuk belakangan ini. Tapi gue sangat-sangat happy. Sangat-sangat senang. Dan cheers guys. Gue gak ada kopi sih. Kopinya habis. Gue lagi beli ini. Tapi habis guys. Sekali lagi disclaimer, bukan berarti kalian harus ngikutin cara gua, dan bukan berarti toko kalian cocok untuk menggunakan cara ini. Pakailah cara yang memang works untuk toko kalian dan juga produk kalian saat ini secara real time. Good luck guys! Thank you guys sudah nonton video ini sampai detik ini sampai habis. Semoga kalian suka, kemudian kalian enjoy nontonnya, dan kalian ngerti. Be realistis guys, dan evolusi itu penting. Jangan pelit juga guys, karena nama kita jualan online, kita pasti harus berani invest supaya tokonya bisa growth. Dan anyway guys, kalau misalnya kalian pengen request, kok bahasin dong, tulis di kolom komentar. Dan guys, gue juga mau informasi ke kalian bahwa Instagram Rio Gandhi sudah mulai aktif. Gue udah mulai mencoba untuk konsisten tiap hari kalau bisa upload konten short ya. Udah pasti topiknya bisa berbeda dengan di YouTube karena durasinya lebih pendek dan mungkin akan lebih enjoy untuk kalian tonton kalau lagi senggang. Jadi boleh di-follow Instagram gue di RioGNDHI_. Dan buat teman semua di sini yang pengen beli digital course gue bisa ke link di bawah ini. Dan untuk teman-teman semua di sini yang tokonya pengen gue handle, tokonya pengen gue cek, atau mungkin gue urusin iklannya, gue buatin marketing campaign, gue yang analisa, gue yang tentuin produk-produk mana. Ya, gue datang ke kota kalian, negara kalian, atau mungkin kita ada pertemuan offline atau online, ya boleh ke nomor yang di bawah ini. Nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa gue saja dan WA only. Kalau misalnya chatnya belum 12, bisa di chat lagi. Atau mungkin sabar aja guys, karena gue nggak akan kemana-mana. Oke guys, sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Rio Gandhi. Peace out.